Nah, Bapak Ibu, berikutnya kita akan mengikuti pemaparan materi yang kedua, yaitu mengenai trik menyusun modul ajar berdiferensiasi yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Wahyuni SPD SD. Baik Bapak Ibu, mari kita ikuti pemaparan materi dari beliau. Kepada Ibu Sri Wahyuni dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar Bapak Ibu guru semuanya? Salam sejahtera untuk semuanya Bapak Ibu guru hebat. Tadi Bu Titin ada pantun. Saya juga ada. Ada rupiah, ada dinar, ada sambal, ada terasi. Hari ini kita webinar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu guru hebat semua, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada gugus Stikla Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, di mana saya telah diberi kesempatan untuk berbagi. Nah, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Kita lama-lama, kita langsung check it out. Nah, Bapak Ibu guru hebat, izinkan saya share screen. Trik menyusun modul ajar berdiferensiasi. Langkah-langkah membuat modul ajar sama halnya dengan RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama adalah lakukan pemetaan atau gaya belajar siswa. Sebelum kita menentukan modul ajar. Kemudian yang kedua, menyusun modul ajar berdiferensiasi. Dan yang ketiga, menyusun LKPD berdiferensiasi. Melakukan pemetaan gaya belajar murid. Untuk melakukan pemetaan terhadap gaya belajar murid, bisa menggunakan angket sederhana. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menggunakan angket atau menanya anak didik Bapak Ibu semua, atau bisa menggunakan aplikasi. Nanti saya berikan linknya. Nah, apakah gaya belajarmu termasuk visual dengan penglihatan, kemudian auditori, pendengaran, kemudian kinestetik dengan cara menyentuh. Coba tes gaya belajar minat pintar. Nah, sudah Bapak Ibu semua? Sudah bisa dibuka linknya? Bagaimana? Sudah masuk di kolom ini? Sudah? Di chat bagaimana, Bu? Yuk coba tes gaya belajar minat pintar. Bagaimana, ada yang sudah bisa Bapak Ibu? Apakah sudah ada yang masuk? Linknya bisa, Bu. Nah, sekarang bersama-sama ikuti tes sekarang. Setelah itu, panjenengan dihadapkan di sini. Instruksi pengerjaan tes gaya belajar. Bagaimana Bapak Ibu sudah bisa? Lanjut, mulai sekarang. Kita termasuk mempunyai gaya belajar kinestetik atau visual atau auditori. Ketika saya mengoperasikan peralatan baru, saya biasanya menggunakan langsung. Saya bisa belajar ketika menggunakannya. Nah, tes gaya belajar. Sekarang dilihat Bapak Ibu hasilnya. Yuk kita cari tahu hasilnya. Kita lihat hasilnya. Kita mempunyai gaya belajar apa? Nah, kamu termasuk kinestetik visual. Nah, visualnya 30%, kinestetiknya 43%. Jadi saya termasuk mempunyai gaya belajar kinestetik. Nah, gaya belajar kamu cenderung lebih kuat pada gaya belajar kinestetik RPP.
Modul ajar merupakan bagian penting yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka. Tujuannya dibuat sama dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, sekarang komponen modul ajar. Nah, komponen modul ajar ini yang pertama ada informasi umum, kemudian ada komponen inti, kemudian juga ada lampiran. Jadi bebas ajar. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama analisis kondisi dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Yang kedua, identifikasi dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian, tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Kemudian, susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Kemudian, pelaksanaan pembelajaran tindak lanjut. Ini contoh modul pendahuluan sama dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Guru mengajak murid melakukan teknik bernafas dengan kesadaran penuh untuk memusatkan perhatian. Kemudian guru mengecek kehadiran murid, guru menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang akan ditempuh. Kemudian guru mengingat kembali tentang kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Nah, ini harus ada kesepakatan kelas yang dibuat bersama dengan peserta didik Bapak Ibu semua. Nah, untuk kegiatan inti, guru memberikan materi ringkas tentang operasi pada suku banyak dan selanjutnya diminta memahami dan menanggapi mana sih yang terlihat berdiferensiasi yang mana. Nah, meminta murid untuk memberi tanggapan, pertanyaan ataupun jawaban terhadap pertanyaan yang muncul dari materi operasi aljabar pada suku banyak. Guru memberi pertanyaan pemantik. Nah, ini pertanyaan pemantik Bapak Ibu ya. Ini membuat murid agar senantiasa terbiasa untuk berpikir. Berupa, bagaimana jika derajat polinom tidak sama? Apakah bisa dilakukan operasi aljabar untuk penjumlahan dan pengurangan kalau berkalian? Guru memberi lembar kerja siswa terlampir. Nah, di sini letak diferensiasinya. Guru mendiferensiasi pembelajaran dengan mempertimbangkan kesiapan belajar murid berupa yang pertama, murid sudah memahami dan mampu melakukan operasi hitung aljabar berupa penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pada suku banyak, diberi perlakuan berupa murid diminta untuk menguji pemahaman mereka melalui kuis soal berjenjang tentang operasi aljabar dan memberi bantuan kepada teman sekelas yang membutuhkan. Yang kedua, murid sudah memahami tetapi belum mampu melakukan operasi hitung aljabar berupa penjumlahan pengurangan dan perkalian pada suku banyak, diberi perlakuan berupa murid diberi soal-soal sederhana yang melibatkan suku banyak dengan derajat rendah. Maksimal suku banyak derajat 3 hingga murid mampu menyelesaikan soal dan lanjut pada tingkat soal yang lebih tinggi dari sebelumnya. Yang ketiga, murid belum memahami operasi hitung aljabar berupa penjumlahan, pengurangan dan perkalian pada suku banyak, diberi perlakuan berupa murid diberi konsep dan bentuk umum suku banyak, diminta mendefinisikan dan menunjukkan komponen suku banyak berupa derajat, variabel, koefisien, konstanta dari suku banyak, serta menunjukkan contoh dan bukan contoh suku banyak. Ini disebut dengan diferensiasi proses, Bapak Ibu. Nah, kemudian lanjut, guru mendiferensiasi pembelajaran dalam memberikan materi dan tugas atau ujian dengan mempertimbangkan profil belajar murid. Saat memberikan materi atau proses diskusi, guru menyediakan sumber belajar berupa modul atau buku teks yang mereka sudah miliki, menunjukkan halaman berapa materi dimuat berupa pembahasan materi langsung. Kemudian siswa diminta mendengarkan dan memberi tanggapan atau pertanyaan atau memberikan link video. Ini disebut dengan diferensiasi konten. Murid diberi pilihan cara dalam menyelesaikan tugas latihan. Apakah berupa tulisan atau berupa infografis bagi mereka yang menyukai dan berbakat dalam membuat presentasi.
Nah, presentasi ini kita masukkan kepada anak-anak yang visual. Berupa voice note atau rekaman suara mereka menjelaskan penyelesaian soal, kita masukkan dari anak-anak yang auditori. Atau berupa video rekaman penjelasan soal yang mereka selesaikan. Ini untuk anak-anak yang kinestetik. Itu disebut dengan diferensiasi produk. Jadi, kebutuhan belajar siswa kita terima semua Bapak Ibu ya. Nah, tidak ada yang tidak diterima. Nah, itu merupakan suatu penghargaan bagi siswa kita. Guru mempersilahkan perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Setiap murid harus bisa mengapresiasi, menghormati, dan menghargai pendapat dari kelompok lainnya. Kegiatan guru memberikan Oke, Bapak Ibu, eh, terima kasih sekali Bapak Ibu peserta webinar atas partisipasinya pada siang hari ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada para narasumber hebat kita siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita dapat siang hari ini itu bermanfaat untuk kita semua dan membawa keberkahan untuk kita semua.